Suami sayangi istri, istri hormati suami. Tidak gampang tong itu kodon jadi suami. Lihat ini suami tak kodon muka-muka kasihan semua ini. Lihat nih, batena itu kodon pergi cari konsumen. Biar hujan, batena orang jelek ini cantik, tak ibu pada bohong itu. Untuk apa? Yang penting lagi balakah. Itu mikas yang harga dirinya suamimu begitu. Maka harga itu kalau pulang nih. Yang kau baru datang langsung mana HP nu hap dong yang tong ini laki ini tolo ini. Pelan-pelan juga. Nah kira gampang jadi jangan tahu ibu saya serius tong ini. Mewakili perasaan laki-laki. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau perusahaan Sumarekon Makassar mengirim pegawainya ke Jakarta pelatihan 1 bulan, pasti ada tujuannya. Pak, mohon maaf, aku lupa nama tak tadi siapa? Pak Ari. Apa kira-kira tujuannya kalau pegawai tak kita kirim ke Jakarta pelatihan? Apa tujuannya? Minimal bahasa ringkasnya peningkatan SDM. Supaya kau pulang di sini yang kau dongo. Sudah mau kau digaji, dikasih kau THR, dijelaskan beleng-beleng. Supaya berhenti kau beleng-beleng, karena kalau dipecat kau juga tidak sampai hati. Maka piko dulu sekolah deh. Piko dulu Jakarta, pelatihan 1 bulan. Kalau kau sudah pulang pelatihan masih beleng-beleng kau, mohon maaf, di PHK kau tanpa ada tunjangan. Apa boleh buat? Sudah mau kau dikasih peluang. Sebagai putra daerah, diakomodir mako meskipun kau goblok. Oke, karena kau dibilang kau orang penduduk lokal, kerja kau paling di sini. Sudah kerja masih kau goblok, sudahlah, kau pergi dulu pelatihan di Jakarta. Ternyata pulang pelatihan tidak ada juga gunanya. Apa boleh buat? Kau di PHK tanpa tunjangan. Nah, Ramadan bulan pelatihan. Ramadan bulan kursus. Kalau Ramadan 1 bulan tidak ada perubahan, itulah yang disebut Nabi, tena nunggap apa-apa. Kau tidak dapat apa-apa, kecuali apa? Lapar dan dahaga. Apa yang Allah ingin hilangkan? 1, berhenti kau gosip. Ramadan kamu tetap gosip, puasa tetap gosip, kau tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu gunanya masker, supaya berhenti kipas cala-cala. Tapi biasanya kasihan penyakitnya perempuan kalau kumpul begini. Ada tamu baru datang, Nalia itu mulai datang. Nalia sampai duduk. Sudah baku kok bibi itu? Apa? Tidak nak cerita tapi bibirnya. Kenapa? Kalau ada ki puasa masih begitu ki, itu Mia Nabi tidak dapat ku apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Mudah-mudahan sudah 25 mi puasa tak berhenti maki gosip. Kenapa berhenti gosip Ustaz? Karena njopa gosip habis amalnya. Kenapa habis? Itu kan dijelaskan oleh Nabi. Ibu rajin puasa, rajin tadarus, tarawih lengkap, tadarus 2 kali hatam Quran. Datang makin nanti ketika di hari pengadilan, padang mahsyar. Ya Allah, ini solatku. Datang tetangganya. Tunggu dulu. Sama kak kerja dulu di Sumarekon itu. Nah fitnah kak. Katanya mobilku itu hasil korupsi. Mengambil uang konsumen. Gara-gara fitnahnya saya tidak pernah promosi. Mana dimutasi aku dong. Ditinggal kak. Gara-gara fitnahnya ini kok dalam. Akhirnya Allah bilang, sudah, kalau begitu ambil itu puasanya 30 tahun. Habis puasanya itu pak. Nah setor lagi sholatnya. Ya Allah ini sholatku. Datang lagi, tunggu, pernah tahu nggak itu tetangga? Nah fitnah kak, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena itu udah direbonding bos. Gara-gara fitnahnya, satu komplek benci saya. Setiap saya lewat, semua orang sinis lihat saya. Gara-gara fitnahnya itu. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya. Habis puasanya. Ambil sholatnya. Habis itu. Dia setor lagi, ya Allah, ini hajiku, umrahku. Datang lagi, tunggu dulu. Pernah tahu nggak sama-sama cale itu? Kujualkan sawah, macale ke kasihan. Gara-gara fitnahnya, sebarkan hoax.
nak sebarkan fitnah, nak sebarkan berita bohong. Tidak terpilih kekasihan. Sudah, ambil dia punya haji. Habis mi amalnya Pak, habis mi. Tidak ada mi. Habis puasa, habis sholat, habis tadarus, habis semuanya. Masih ada yang datang. Dia bilang pernah tahu nggak itu satu kampung. Nah fitnah kekasihan. Gara-gara fitnahnya, saya dimutasi. Saya minta keadilan. Nah bilang ini yang banyak amalnya. Bagaimana caranya? Nah habis mi amalku. Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Itu mi gunanya, nah larang ki Tuhan mak gosip. Ada mi yang biasa bilang, nah cocok yang ku bilang Ustaz. Cocok yang ku bilang. Justru betulnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Alhamdulillah. Itu Tommy hebatnya kalau ambil rumah di Sumarekon. Kenapa? Tidak ada space dan waktu untuk magosip. Kalau rumah-rumah model begini pipa gosip. Masa rumah begini rumahmu masih pagosip kok pa besere-besere? Nggak mungkin itu. Yang biasanya yang rumah-rumah begitu yang gamaca-gamaca. Toh? Alhamdulillah, berarti kalau ambil rumah di tempat seperti ini, insya Allah kamu tidak akan jadi tetangga pagosip. Iya, kan model-model perumnas gitu kodong yang biasa banyak pagosip. Ada saya tetangganya orang mobil Mercy. Gaya. Si bunuh cilaka. Satu. Tujuannya kita puasa ini namanya saum. Saum itu menahan diri. Satu. Jadi mudah-mudahan selesai puasa berhenti ki gosip. Yang kedua, puasa ini dilatih kita supaya apa? Berhenti ko sombong. Kata takwa menurut Imam Bushairi, sifat orang bertakwa itu ada kata to, singkatan dari tawadu. Tawadu, bukan tahu warna duit. Tawadu itu rendah hati. Lawannya borro, macingkang, sombong, angku. Itu Tommy yang kelemahannya kalau rumah mewah begini. Biasa cingkangnya orang. Biasa borroi. Allah tidak melarang punya rumah mewah seperti itu. Rezekinu. Tidak semua orang dikasih punya rezeki bisa beli rumah harga tak 3 miliar. Tidak semua. Tapi Allah tidak larang kau punya rumah begini. Rezekimu. Tidak semua orang kasih. Tapi jangan kau sombong. Karena kalau sombong kau, nah tegur kau Tuhan. Caranya Tuhan tegur kau, nah kasih kau penyakit. Rumahnya mewah tapi tidak ada bisa makan. Banyak itu orang kaya begitu. Dilarang makan nasi. Apa enaknya pun dilarang makan nasi? Dilarang makan daging. Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan lemak. Apa aja bisa makan? Ubi rebus warna ungu. Mobilnya harga 2 miliar. Tapi tidak bisa tenang di atas mobil. Baru 10 menit stres. Hati-hati kok. Rengi. Icalam aku itu bos. Begitu pergi ke dokter. Apa nak bilang dokter? Pak, selama ini bapak kerja tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok keliling di kompleks di. Jangan pakai baju. Pakai celana pendek. Supaya dilihat sama matahari pahata. Jangan pakai peci. Begitu dulu satu pi, jangan pakai sendal. Mulai jam 8 keliling di kompleks Sumarekon. Jam 8 sampai jam 9 tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel yang selalu berkeliaran depan rumah? Jangan kau sombong. Allah tidak larang orang kaya. Silakan kau kaya supaya kau bangun masjid. Silakan kau kaya supaya kau bantu orang susah. Silakan kau kaya supaya orang angkat martabatmu, ndak na pandang enteng kau. Tapi jangan kau sombong. Apa sombong? Pakai cincin mahal? Tidak. Apa sombong punya rumah mewah? Tidak. Apa itu sombong? Kalau dua sifatmu. Satu, nganggap remeh orang lain. Dua, menolak kebenaran. Sombong maku itu.
Bapak pakai baju krokodil, cak buaya. Yang katanya kalau asli buayanya menghadap ke dalam. Kepalanya kalau menghadap keluar buaya darat. Ada buaya darat di sini? Ada? Bohong kok kalau tidak ada. Mana buktinya? Paresani HP-mu sangi gambar porno itu di dalam. Ada tong itu grup. Saya ini paling banyak grupku pari. Dan kalau mau ki keluar, nak bilang ki sombong. Nah impet ki ndak isingi dulu. Mau ki keluar, nak bilang ki pasti ustaz sombong. Bertahan ki. Tersiksa ki. Sangin foto-foto porno, video-video porno nak kirim. Dilihat. Dosa. Ndak dibuka. Bikin penasaran. Ada toh gitu grup-grup begitu. Ada. Dan rata-rata yang di dalam grup itu laki-laki yang takut sama istrinya. Tapi memang itu begitu takdirnya perempuan, suka mendominasi. Nggak ada orang jago di depan istri. Makanya Pak, kalau istri ngamuk jangan mau layani, lebih kau makan obat tidur. Makin dijelaskan makin banyak ceritana. Baru jeleknya itu istri ahli sejarah. 3 tahun mi kesalahan tak masih nainga ki. Dilupa mi kita masih nainga. Dijelaskan ini tahun ini tuntas semua, mina bilang itu jodoh 5 tahun nggak. Kukira sudah bisa selesai itu. Jadi daripada ribut lebih baik makan kita obat tidur. Ustaz juga begitu di rumah kasnya. Nah bilang istriku, Ustaz boleh kau singgah panggung di luar, boleh kau singgah panggung di masjid, tapi kalau di rumah oleh kuti. Apa boleh buat? Mau di apa? Kasus satong itu jadi perempuan. Apa susahnya jadi perempuan? Bayangkan makin lihat ini perempuan di depan tay. Tanya mi waktu nak hamil, enak enggak? Waktu tak hamil enak? Oh jalannya saja susah. Duduk standar samping. Iya toh? Ibu-ibu, waktu tak hamil, tengkurap ki. Pernah enggak ibu-ibu hamil tidur tengkurap? Pernah ki tengkurap tidur bu? Gaya pasrah. Itu mi. Waktu tak lagi nanti melahirkan. Masih ingat ki waktu tak melahirkan? Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang rumahnya mewah di Sumarekon harga 7 miliar. Melahirkan senyum, keluar kona. Tidak, tetap tonji. Pembukaan 2. Sudah itu menyusui. Masih ingat tak waktu tak menyusui bu? Apalagi waktu nak tumbuh gigi na? Noko kana. Apa begitu dia gigi kau tempelin? Kau gigi kak? Enggak, dibujuk itu kau dong. Lepas kau nak. Siang anaknya, malam bapaknya. Makanya hormati istri tak. Kata Nabi, bukan bagian dari umatku laki-laki yang tidak tahu menghormati istrinya. Tenang kau ibu, kubela kau hari ini. Tapi pelan-pelan juga ibu. Kalau ngomel kau kendalikan juga bila ada kebiasaan nak tahan di rumah. Bagaimana suamimu mau tanah? Dia baru pulang periksa HP. Baju tak gentung-gentung. Ada tom itu bodakna yang tebal. Nak kasih bontek matana. Nonton sinetron angkat kaki. Angkat menguap sambil angkat ketek. Bagaimana suamimu tidak serangan jantung? Jadi yang baik, suami sayangi istri, istri hormati suami. Tidak gampang tong itu kodon jadi suami. Lihat ini suami tak kodon muka-muka kasihan semua ini. Lihat ni, batena itu kodon pergi cari konsumen. Biar hujan, batena orang jelek nabi ini cantik, tapi padahal bohong itu. Untuk apa? Yang penting lagi balakah. Itu mikas yang harga dirinya suamimu begitu. Maka harga itu kalau pulang nih. Yang kau baru datang langsung mana HP nu hap dong yang tong ini laki ini tolo ini. Pelan-pelan juga. Nak kira gampang jadi. Jangan tahu ibu, saya serius tong ini. Wakili perasaan laki-laki. Jadi Ramadan itu tepat sekali. Keluarga lebih bermakna. Konsep rumah ini bagaimana itu keluarga lebih bermakna. Biar banyak duit Pak, kalau keluarga tidak bermakna tidak ada gunanya. Bapak tahu enggak, kita orang Islam selalu berdoa. Fid dunya hasanah. Itu kan selalu kita baca. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia.
Apa sih bahagia di dunia? Satu di antaranya punya istri, punya anak yang baik. Nih Pak, kita ini laki-laki bisa ceramah, bisa sukses, bisa hebat di luar karena punya istri yang baik. Mana bisa saya ceramah menjadi hebat viral di mana-mana kalau istriku tidak baik? Buktinya contoh, mau ceramah tadi di sini. Lagi 5 menit saya ceramah, tiba-tiba mamanya istriku di rumah bilang, pulang kau cepat, kesetrum anakmu. Tidak bisa saya konsentrasi, langsung bilang, Pak Ari minta maaf, saya pulang dulu, kesetrum anakku kodok. Maka di dunia hasanah itu, punya anak yang baik, punya istri yang baik. Konsep rumah, nikmati itu kekeluargaan di dalam rumah. Nah, kembali lagi tata sombong. Jangan sombong. Punya rumah seperti itu rezeki. Tapi jangan kau sombong. Ada 3 temannya setan di dunia kata Allah. Hadits qudsi jelaskan. Ada 3 temannya setan di dunia. Temannya setan bos. Kalau temannya Pak Ari dapat diskon. Temannya setan dapat neraka kau dapat. Ada 3 teman setan kata Allah. 1 diantaranya ganiyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya selebriti sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum. Ya wajar tahu dia sombong. Kaya, baik rumana, kalumanyangi, terkenal ki, tinggi pangkatna. Ya wajar, meskipun dia dibilang teman setan. Tapi di dunia sudah dapat kita wah. Ada sebabnya dia sombong. Tapi kalau miskin, ngontrak-ngontrak, jelek mukana, pengangguran, busuk mulutna, ndak terkenal, sombong lagi. Bukan maka temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Maka tujuannya puasa ini menghilangkan rasa sombong. Mana buktinya orang puasa? Coba, bagaimana kuatnya Bapak? Atletis, kuat, binaragawan, puasa. Jam 10 loyo mako. Apa yang kau mau sombongkan? Kata Nabi, 4 sebab pintu masuknya sombong. 1 diantaranya ilmu. Ilmu, ustadz, ada ustadz sombong. Wih, waktu belum viral, waktu belum terkenal. Badadede. Tahu, gampang sekali jawab SMS dan WhatsApp. Sekali na terkenal tena mau Pak, tidak pernah mina balas-balas. Yang kau sombong. Saya yang misalnya begini. Saya bisa di sini terkenal bukan karena saya jago, bukan karena saya hebat, bukan karena saya cerdas, tapi karena ada yang nonton. Ceramah saya di sini menggelegar, berapi-api, 1 jam, tidak ada yang dengar. Lewat orang, Nabi bilang, lama misaki itu dasar. Maka ilmu jangan membuat kalian sombong. Orang berpuasa hilang sombongnya. Kalau sudah 25 hari kau puasa dan itu sudah 4 tahun puasamu bagus, tapi masih ada sombongnya, takaburnya, papandang enteng, matempo, macingkang, borro. Itu kau temannya setan. Setan itu. Tahu kenapa iblis diusir dari sorga? Bukan karena tidak mau menyembah Allah. Tapi karena dia sombong, tidak mau bungkuk di depannya Adam. Apa Nabi bilang? Ngapain? Adam baru kemarin. Saya senior. Adam dibuat dari tanah. Saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Tidak mau saya. Allah berfirman, sombong kau rupanya. Macingkang kau. Borok kau rupanya kau. Keluar kau dari sorgaku. Adam sudah dalam sorga, punya sombong, diusir dari sorga. Apalagi kita yang belum pernah mau tahu dari sorga, mau kau sombong. Cika, waspadalah. Ilmu mau sombong, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Dan penyebab sombong yang kedua, harta. Mohon maaf, punya rumah mewah biasa membuat kita sombong. Punya rumah megah biasa membuat kita sombong. Nah tidak nalarang ya rumah bikin ke rumah harga 10 miliar silahkan. Tidak ada ulama yang melarang, hadis ayat melarang rumah 10 miliar. Tidak ada. Allah cuma bilang, Allah cuma larang kalau kau punya rumah bersyukur kau.
Cara bersyukurmu, jangan kau anggap remeh orang yang masih ngontrak-ngontrak. Jangan kau anggap remeh orang miskin. Jangan kau anggap remeh tetanggamu. Tapi bersyukur, caranya bersyukur. Salah satu diantaranya, bikin kau pengajian begini. Salah satu cara bersyukurnya Sumarekon ini, alhamdulillah, bikin pengajian seperti ini. Sehingga apa? Bapak bisa langsung lihat Ustadz Dasat teriak-teriak. Karena kalau bukan Sumarekon undang kipak, tenas kisi buntulu. Tidak ketemu orang. Alhamdulillah, ini maknanya kita puasa, menghilangkan rasa sombong, lalu membentuk silaturahmi di tempat ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, tujuan pelatihan pasti ada. Tujuan puasa pasti ada. Yaitu takwa. Pak Ari yang diutus pelatihan bagus, pulang kerjanya bagus, tidak mungkin tidak ada tahu namanya penghargaan. Pasti ada namanya apresiasi. Begitu juga Allah. Ketika kau menjadi takwa dan baik, ada apresiasinya. Apa apresiasi dari Allah? Man yattaqillaha, kata Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaja'allahu mahraja. Allah angkat derajatnya. Derajat dunia, derajat akhirat. Yang kedua, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga, Allah bukakan pintu rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Jadi kalau mau baik rezeki kita, dari jalan yang tidak disangka-sangka, tidak pernah diduga-duga, tiba-tiba dapat uang. Alhamdulillah dapat uang kaget. Salah satu sebabnya, jadilah orang yang bertakwa. Dan untuk bertakwa itu, singkirkan, jauhkan rasa sombong dan ghibah, suka cerita kejelekan orang. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.